Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa TVRI Sulawesi Selatan. Kita berjumpa di malam hari ini di akhir pekan. Di tengah Anda menikmati akhir pekan, kita akan berbincang hal yang penting terkait dengan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara. Setelah pemberlakuan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara membuka ruang besar bagi pelaksana atau aparatur sipil negara dalam mengembangkan kemampuan dan kompetensi sesuai dengan tuntutan zaman, di mana faktor pelayanan dan profesionalisme menjadi bagian penting. Tapi ini tentu tidak mudah diraih begitu saja. Beberapa proses harus dilalui, termasuk pendidikan dan latihan yang juga menjadi bagian dalam mengembangkan dari ide ataupun hal-hal yang ditemukan di lapangan sehingga bisa menjadi sebuah transformasi kebijakan dan juga transformasi bagaimana pengembangan kompetensi tersebut. Malam ini kita akan bincangkan dengan narasumber yang sudah saya undang khusus untuk berbicara. Ada Dr. Muhammad Firdaus, MBA, Kepala PKP2 LAN. Juga ada Dr. Muhammad Aswad, MSc, Kepala Bidang Diklat LAN, Aparatur PKP2 LAN. Pak Rahman Bando juga, Ketua Forum Inovator KTI, dan Pak Rusli Sumara, Kepala LPP TVRI Sulawesi Selatan, alumni Diklat PIM 2 juga Pak ya. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Terima kasih Pak sudah hadir bersama kita di Parikate malam hari ini. Saya awali dari Pak Firdaus dulu. Undang-undang ASN-nya ada, tentu Diklat harus menyesuaikan bagaimana payung besar menginginkan turunan ke bawah. Secara umum, perubahan apa yang ada di badan Diklat atau LAN sendiri untuk membentuk, mendorong pengembangan kompetensi aparatur sipil negara ini, Pak Firdaus? Ya baik, terima kasih banyak. Jadi sejak tahun 2014 lalu, Lembaga Administrasi Negara sudah melakukan reformasi secara menyeluruh, boleh dikata sangat signifikan perubahan di dalam penyelenggaraan Diklat, khususnya Diklat Kepemimpinan. Dan setahun berikutnya di tahun 2015 untuk Diklat Prajabatan. Perbedaan mendasar saya kira adalah ketika Diklat pola lama itu lebih banyak deliverynya dalam bentuk ceramah-ceramah, tetapi untuk Diklat pola baru ini lebih banyak dalam bentuk karya nyata. Sehingga proses pembelajaran itu sekarang sudah semakin didekatkan dengan realitas di tempat kerja. Jadi kalau dulu orang ikut Diklat katanya lain di teori yang dipelajari Diklat, lain lagi di tempat kerja. Sekarang itu sudah menjadi menyatu, karena di dalam proses pembelajarannya peserta itu tidak sepenuhnya berada di kampus. Jadi model pembelajarannya berbentuk eksperiensial. Teorinya biasanya disimpan di kelas, prakteknya terserah Anda. Dulu begitu, tapi sekarang ini sudah jauh lebih maju dari itu. Jadi peserta itu masuk ke kampus, lalu kemudian diberikan pembekalan, lalu kemudian kembali ke tempat kerja untuk mengaplikasikan secara nyata. Titik perubahan itu bagian turun dari ASN atau pengalaman selama ini mengelola Diklat, sehingga kita bisa lihat persentase hasil-hasil yang dicapai oleh peserta Diklat itu. Yang mana yang lebih kuat di situ arah perubahannya? Ya memang ini sangat sejalan dengan perintah dari Undang-Undang ASN itu, yang mana kompetensi secara nyata harus dikedepankan. Jadi peserta yang ikut Diklat itu harus betul-betul menunjukkan kompetensi, khususnya kalau untuk Diklat Kepemimpinan, kompetensi kepemimpinan perubahan. Nah, kita berharap tidak semua orang bisa masuk dong Pak kalau gitu ya. Ya, memang pada prinsipnya sebenarnya bisa, asalkan mereka mau mengikuti aturan main di dalam Diklat pola baru ini. Beberapa teman di awal-awal kita melaksanakan dulu, ya sedikit kesulitan karena mungkin belum
terlalu memahami seperti apa sih filosofi dan prinsip dasar dari model diklat pola baru ini. Tapi setelah kita berjalan 2 tahun, masuk di tahun ketiga sekarang, kelihatannya teman-teman para peserta itu sudah lebih siap. Dan itu terlihat juga dari hasil-hasil yang didapatkan dari tahun ke tahun, kelihatan semakin nyata perubahan yang dilakukan. Dalam 2 tahun kalau kita lihat tahun pertama perubahan, apa yang kelihatan biasanya kalau perubahan itu zona nyamannya itu terganggu gitu Pak? Apa yang realitas kita lihat di pendiklatan? Ya, memang para peserta kita sekarang dengan model diklat kepemimpinan pola baru ini itu sudah melakukan perubahan-perubahan nyata di tempatnya masing-masing. Jadi tidak lagi secara teoritis mereka belajar, tetapi ada sesuatu karya nyata yang mereka hasilkan. Dan sebenarnya kalau kita lihat dari sekian banyak yang telah lulus diklat selama 2 memasuki tahun ketiga ini, itu saya biasa mengatakan ini sebenarnya salah satu bentuk dukungan terhadap reformasi birokrasi dari level institusi. Karena kan reformasi birokrasi secara kebijakan nasional itu mencoba menekankan reformasi itu dari atas. Tetapi dengan adanya perubahan-perubahan nyata pada level organisasi, ini juga membuat atau membantu nanti untuk menyukseskan reformasi birokrasi itu. Yang jelasnya, reformasi pada level organisasi itu sudah nyata terjadi, terutama digerakkan oleh para alumni-alumni kita. Itu alumni yang menjadi inovator gitu Pak ya? Iya, benar sekali. Baik.